Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini adalah video untuk dokumentasi lagi. Lanjutan dari video sebelumnya, berarti ada video yang keempat ya, kelima. Sorry, saya cek dulu. Ini yang ke berapa? Oke, ini yang kelima ya. Oke, ini video yang kelima. Ya, di video sebelumnya, nah itu kita baru sampai di sini ya. Jadi kita sudah mengset keycloak, sudah install Whitefly, sudah install LDAP, sudah konfigurasi keycloak LDAP. Nah sekarang keycloaknya kita sudah konfigurasi tapi dalam bentuk JBoss CLI, JBoss Command Line Interface. Nah sekarang kita konfigurasi keycloak ini berdasarkan dengan menggunakan admin, dengan menggunakan web. Oke. Nah, oke kita mulai ya, mempersingkat waktu. Ini sama saya punya server yang kemarin, yang tadi juga, yang sebelumnya. Oke. Oke. Oke, di sini kalau saya lihat di sini Java-nya sudah aktif, jadi sudah aktif di Whitefly aktif, keycloak aktif. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ini. Nah, oke kita buka browser. Kita buka browsernya. Nah, kita taruh sini. Oke. Nah, ini login. Ini login keycloak ya. Oke, kita masuk ke sini admin secret. Ini login untuk ini ya, login untuk apa namanya? Untuk manajerial console. Oke. Di sini oke, kalau misalnya kita lihat dari sini secure dari instalasi secure, kita sudah sampai di sini, sudah sampai di import key store, sudah masuk ke dalam sini, sudah bersakit-sakit dah tuh ya. Nah sekarang kita masuk ke administration console, dia bilang tuh ya kan. Nah di sini kita lanjutnya sampai sini ya. Oke, kita pakai yang ini. Nah, ke administration console. Nah, ini saya nggak pakai admin tapi saya pakai admin secret. Nanti tergantung nanti maunya gimana. Tinggal dirubah-rubah aja. Kemudian tambahkan realm baru dengan diberi nama DCM4C. Oke, masuk ke sini. Nah, oke, di sini add realm. Oke, tambahkan namanya DCM4C. Oke. Udah, kita create. Oke, pada saat kita create nanti ini masih loading ya, masih loading. Nah, kalau misalnya sudah, selanjutnya kita buat klien dengan DCM RQI. Masukkan seperti di bawah ini, root. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari sini ya, dari ininya, ini masih loading, lumayan lama banget ini loadingnya. Sebelumnya nggak selama ini. Kita buat klien nama DCM RQI. Habis itu kita bikin pastikan root URL, admin URL, web origin, valid, redirect URI-nya seperti ini. Nah, cuma localhost-nya kita ganti di sini kita ganti IP. Oke. Nah, di sini sudah ready. Nah, di sini udah aktif, di sini DCM4C-nya. Udah. Nah, kemudian kita ke klien. Oke, kita ke klien. Habis itu kita buat klien baru yang namanya DCM RQI, DCM4C RQI. Kita copy paste aja biar nggak salah. Kita add klien ID-nya DCM RQI. Nah, ini udah ada nih, saya udah pakai. Nah, open ID, kita save. Nah, dia sesuai dah. Nah, terus dia bilang di sini pastikan root URL-nya. Root URL, kita cek root URL-nya di sini. Ini. Kemudian admin URL-nya. Admin URL-nya kita copy paste. Oke.
Kemudian web originnya, web origin. Nah, web origin tab. Nah, ini web originnya kita dari Whitefly yang ini ya, 88 foto Whitefly. Ini pun Whitefly. Ini pun Whitefly. Root URL-nya Whitefly. Oke. Web originnya situ, terus kita tambahin juga yang untuk HTTPS-nya, itu untuk yang HTTP-nya. Sekarang kita yang HTTPS. HTTPS-nya kita portnya 8443. Kita tambahkan di sini. Nah, 8443. Udah sampai sini. Kemudian valid redirect URI-nya kita tambahin juga untuk HTTP dan HTTPS. Valid redirect URI-nya. Oke, kita tambahin lagi di sini. Ini untuk HTTPS-nya 8443 DCM4C AQI bintang. Oke, udah. Ini udah, kita save. Nah, pada saat ini udah di save, udah clear. Ini kita setting keylock-nya ya dalam bentuk WP. Selanjutnya kita manual tambahkan role dan user mapping. Nah, role dan user mapping, user atau gunakan konfigurasi LDAP. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau cepat, nah ini emang bisa satu-satu, sangat bisa satu-satu. Sebenarnya loh ya, ini lumayan, ini agak panjang. Nah, tapi oke lah. Sebenarnya kita bisa langsung ke konfigurasi LDAP ini, bisa. Jadi langsung kita import dari LDAP. Nah, tapi kita biar ini dulu, kita manual deh, kita coba manual deh ya. Mudah-mudahan waktunya nggak kelamaan lagi, karena emang ini udah lama banget. Selanjutnya tambah manual role ya, dan mapping role dengan user atau gunakan konfigurasi LDAP. Nah, kemudian pindah ke menu roles pada menu kiri. Kemudian tambahkan 3 role baru, admin, audit log, dan user. Oke, kita ke menu role. Ke role, oke. Sini kita udah view role-nya, kita add role. Nah, role name-nya di sini yang pertama kita admin. Ini udah ada, kita save. Dah, kemudian kita bikin baru lagi audit log. Oke, kita bikin baru lagi user. Oke, jadi udah ada admin, audit log, admin, user. Oke, di sini udah ada admin, audit log, user. Selanjutnya pada menu user di menu kiri buat 2 user baru, yaitu admin dan user. Nah, untuk di awal kita pastiin samain aja user sama user dan passwordnya. Jadi kalau admin, kalau user ya user. Oke, kita masuk ke sini. Oke, kita add user. Add user di sini namanya admin. Oke, admin. Oke, sudah admin, kita kredensialnya kita kasih admin juga. Ini juga kita kasih admin juga. Ini temporary tidak, kita off kan, kita set password. Oke, dah. Oke, kemudian kita masukkan password, kita bikin lagi user, namanya user. Oke, kita save dengan kredensialnya, temporary-nya off, user, confirm passwordnya user, set password, kita set. Oke, udah. Di sini ada user, berarti kita ada admin user, ada admin sama ada 2 user di sini, admin sama user. Kemudian sambil kita nyeruput dulu karena kepanjangan. Oke. Selanjutnya mapping user dan role di tab role mapping pada masing-masing user. Oke, di sini ya. Oke, pada masing-masing user kita masuk di role mapping. Nah, di sini ada admin log, ada admin, audit log, user. Oke. Nah, kemudian di sini
Nah, untuk user admin, pilih admin, audit log. Untuk user admin, oke. Pada available itu pilih admin, audit log sama user. Udah. Nah, klik tombol add select. Oh, sorry. Ini ya pada masing-masing user udah. Secara default, offline access sama UMA authorization itu muncul pada assigned roles. Nah, ini udah ada. Jadi pada defaultnya ini udah ada. Oke, itu benar. Nah, sekarang pilih keduanya untuk remove. Nah, kita remove. Oke, nah sudah remove. Sekarang kita tambahkan. Ini baik admin maupun user sama. Nah, untuk admin pilih role admin, audit log sama user. Sedang di available role, kemudian add select semuanya. Dah. Nah, sedangkan untuk user nanti pilih role user. Oke, untuk admin berarti ini audit log, ini add selected. Oke. Kemudian setelah itu pada keycloak, apabila kita ingin jadi admin keycloak admin user, ini kita pilih manajemen maka pilih real management pada input dropdown client role. Nah, ini client role ini real management. Oke. Real management itu pilih semua pada available role, kemudian select. Ini pilih semua. Nah, add select. Oke, udah masuk semua. Udah ya. Nah, untuk user pilih role-nya user. Kemudian untuk user hanya pilih role-nya user. Itu aja. Oke, sekarang ini udah admin selesai. Kita sekarang ke usernya dengan atas nama user di role mapping. Ini juga sama. Kita buang semua. Kemudian kita masukin ini add selected user. Oke. Nah, kemudian pada event config tambahkan event listener DCM 4C audit di sebelah event listener JBoss logging. Oke. Pada menu event. Oke, pada menu event di sini. Oke. Login event ya. Pada menu event config. Nah, di sini ada event listener, sini ada JBoss logging. Kita tambahin di sini audit DCM 4C audit. Nah, DCM 4C audit. Tambahkan listener ini di sebelah JBoss logging. Oke. Kemudian pilih on pada save event. Nah, pada login event setting ini pilih on. Oke. Nah, pada on ini kita pastiin bahwasannya login error, logout error, update password sama update password error itu dia sudah ada. Oke, logout sudah ada, logout ini harusnya sudah login error sudah ada. Apalagi coba tadi apa, login error, logout error, login error, logout error sudah ada 2. Kemudian update password, mana update password error sudah ada, update password sudah ada. Oke, save. Ini sudah semua, baru kita save. Oke, sukses. Udah sukses. Dah, cuma itu aja. Dah ya. Nah, sedangkan sekarang kita di sini. Konfigurasi LDAP dengan keycloak user federation. Oke, sekarang ini udah clear. Nah, sekarang kita masuk ke user federation. Oke. Pada user federation ini kita LDAP. User federation kita pilih LDAP. Nah, LDAP di sini baru kita LDAP di sini. Nah, edit modenya writable, edit mode. Oke, kita cek edit modenya. Edit mode mana edit mode? Edit mode. Nah, edit mode di sini writable. Oke. Kemudian sync registrationnya on. Synchronous registrationnya on. Aisyah. Nah, oke. Kemudian vendornya order. Kita pilih order. Kemudian untuk
connection URL-nya karena dia satu server dengan satu server dengan LDAP. Nah, di sini LDAP URL-nya kita taruh LDAP localhost 389 bind dn, bind user DN-nya itu kita taruh OU, mana user DN, bind user user DN-nya OU user, kita taruh di sini. Udah. Kemudian adminnya bind DN-nya, bind DN. Mana bind DN? User DN, bind DN. Oke. Sudah bind DN ke pasti. Nah, kemudian bind credentialnya di sini. Ini kita kasih secret. Oke. Udah. Validate password policy. Validate password policy. Nah, di sini validate password policy kita on. Oke. Nah, ini udah. Nah, di sini untuk kita tes koneksinya. Udah oke belum? Oke, di sini LDAP connection successfully. Kemudian kita tes authentication-nya. Authentication juga successful. Di sini sudah oke semua. Udah. Ini udah semua, kemudian kita save. Oke, di sini udah save. Nah, kemudian pada saat sudah save, keluar di opsi ini. Oke ya, keluar opsi ini ya. Oke, ini keluar opsi ini. Nah, keluar tombol ini. Nah, di sini synchronize all user ini. Oke, nah di sini user finish successfully. Null imported user, artinya tidak ada yang diimport karena sudah ada semua. Oke ya. Muka gue hilang. Nggak deh, lanjut. Narsis dikit bos. Oke. Udah ini udah oke. Ini udah. Kemudian untuk lihat role dan role mapping masing-masing user pada user federation, pilih LDAP, tab mapper, kemudian pilih klik create. Oke, balik lagi di sini user federation, klik LDAP, udah. Terus kemudian kita klik mapper. Oke, pada saat klik mapper, kemudian klik create, masukkan misalkan namanya role. Oke, klik create namanya role. Klik create. Di sini namanya saya kasih role. Tipenya adalah role LDAP mapper. Di sini role LDAP mapper. Oke. Nah, pada saat role LDAP mapper ini sudah, masukkan nilai seperti berikut. Nah, ditunjukkan di bawah, hasil saya tidak perlu dirubah. Oke, nah LDAP ini OU usernya, di LDAP role DN, di sini. Nah, ini. Oke, sudah. Kemudian kita save. LDAP role DN, kemudian kita save. Kemudian kita klik save, kemudian klik sync LDAP role to keycloak. Klik save. Oke, udah sukses. Nanti dia akan keluar opsinya. Tunggu bentar lagi. Nah, sync LDAP role to keycloak. Nah, di sini sudah null imported role karena sudah ada already exist. Makanya tadi saya bilang sebenarnya bisa langsung pakai ini, kita nggak perlu ngeset aneh-aneh. Yang penting udah connect LDAP. Nah, cuma kita manual ya. Ini sudah. Nah, sebenarnya jika user admin digunakan sebagai keycloak admin user, maka digunakan berbagai aksi ke keycloak admin console. Maka pada menu user federation pilih LDAP, ke tab mapper lagi, klik create lagi, masukkan nama misalnya realm management. Oke, kita copy ini. Oke, kita mulai lagi. Ini udah selesai. Kita masuk ke user federation, kita pilih LDAP, kita tambahin ke mappernya kita udah role, kita tambahin lagi mappernya. Nama mappernya adalah realm management, tipe mappernya itu role LDAP mapper, tipenya role LDAP mapper. Kemudian masukkan seperti berikut, sisanya tidak perlu dirubah.
Nah ini LDAP role DN. LDAP role DN-nya kita copy paste sini, dah. Kemudian use realm role mapping. Use realm role mappingnya kita off. Oke, terus klik client ID-nya, di sini client ID-nya pilih realm. Realm management. Realm management di sini. Kemudian kita klik save. Nah, di sini sukses. Pada saat sukses, nah, dia akan berubah sync LDAP role to Keycloak. Klik lagi. Nah, ini udah in 0 already, 19 already, role already access in Keycloak. Oke. Ini udah selesai. Oke. Nah, selesai. Sampai di situ. Untuk setting Keycloak sudah clear sampai di situ. Oke. Nah, ini kita cuma tinggal sign out. Ini sudah kelar. Nah, sekarang ini baru Keycloak. Nah, sekarang kita sambungin antara Keycloak dengan Whitefly supaya Whitefly-nya bisa connect sama Keycloak. Oke. Nah, ini Oasis nanti kita skip dulu. Oke. Nah, kita skip dulu Oasis-nya. Kita langsung ke sini. Ya, kita balik lagi ke Whitefly. Nah, Whitefly-nya di sini. Kita butuh sedikit aja. Nah, bukan sedikit, banyak. Setup Whitefly dengan Keycloak. Tadi kan sudah setup Whitefly ya. Sekarang kita setup Whitefly dengan Keycloak. Tadi Keycloaknya sudah kita setting, sudah oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Whitefly. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke Whitefly. Nah, di sini ada JBoss CLI. Oke, kita berarti sekarang kita sudah. Nah, ini udah ya. Kita closing dulu. Oke. Nah, supaya dia di sini sebenarnya ada di sini semua. Cuma kita udah rangkum di sini. Nah, ingat, setup Whitefly dengan Keycloak ini hanya khusus untuk versi secure. Artinya DCM versi secure atau DCM secure strip UI. Jadi kalau yang PSQL nggak perlu di otak-atik lagi, itu udah clear. Nah cuma kalau misalnya kita mau yang secure, baru kita eksekusi ini. Oke. Nah, ini kan tadi kita sudah sampai di sini. Ini kita udah undeploy. Nah, sekarang kita bikin gimana caranya DCM versi kita agak secure. Oke. Nah, lanjut. Ini masih di sini ya, saya clear. Ini masih aktif dua-duanya. Oke. Kalau lihat dari 990. Oke, kita masuk ke Whitefly. Biar gampang. Sorry. Oke. Nah, ini Whitefly ya. Ini di directory Whitefly, jadi program Whitefly bin. Nah, kita masuk JBoss CLI. Nah, mince itu artinya connect. Nah, kalau mince connect artinya si Whitefly atau JBoss CLI akan connect ke Whitefly. Karena dia itu defaultnya itu ke port 9990. Bukan ke Keycloak. Ya. Bukan ke Keycloak. Nah, oke, nanti setelah itu baru kita aktifin ini. Makanya ini sebenarnya kalau misalkan mau cepat sebenarnya ini balik lagi yang seperti saya di video sebelumnya itu, ini harus yang namanya dikasih satu file executable atau ya satu file CLI, kita tinggal eksekusi aja. Nah, kalau udah tinggal eksekusi udah langsung tuh, cuma sekali hit kelar. Cuma ya untuk di tutorial ini atau di dokumentasi ini kita satu-satu ya, pakai cara sakit. Sedih amat cara sakit. Oke, lihat dari sini. Kita nggak copy paste aja. Oke, saya masuk di sini ya biar copy pastenya enak. Nah, di sini sistem super user role-nya value-nya admin. Oke, kita tambahin. Kemudian, nah di sini baru propertinya realm-nya kita tambahin di realm DCM4C yang kita udah buat di Keycloak. Nah, ini baru agak kita nyambung. Tadi kan kita udah bikin realm DCM4C ya. Kemudian untuk out servernya di sini dia bilang si Whitefly itu disetting harus pakai lewatin dulu ke IP 192.148.8843/out. Nanti kita bisa rubah ininya ya. Nanti bisa rubah tergantung nanti settingan servernya nanti apa.
Oke, bisa pakai domain, bisa pakai ini juga bisa. Pokoknya ini hanya dokumentasi aja ya. Nah, setelah itu ini saya nggak reload ya, karena kalau reload kita kelamaan. Nah, reloadnya di akhir aja. Nah, ini cuma seperti itu. Dah. Nah, sekarang untuk mengaktifkan arsip UI login dengan HTTPS, kita tambahkannya seperti ini. Ini harusnya di reload, tapi nggak usah di reload. Kita langsung aja, karena kalau di reload akan lama lagi. Nah, kita copy aja dulu ini. Ini sama. Si Wildfly harus mengetahui, bahwasanya wah ininya ada di mana gitu loh. Si ininya ada di mana? Keystore-nya tuh ada di mana? Ini sama, hati-hati dengan home, hati-hati dengan path yang ini ya. Nah, itu harus sama. Nah, ini juga sama. Ini kredensialnya, artinya password dari ininya, password dari kredensialnya, password dari HTTPS-nya. Oke, nah terus jadi harus disamain. Kemudian ini sama nih, settingan aja. Kemudian saya copy lagi. Paling enak ini kalau misalnya kita ini ya, nggak satu-satu. Sebenarnya kalau mau nggak satu-satu gampang. Asal kita pastiin aja ya, asal kita pastiin ini sama. Kalau mau cepet, ini saya bikin cepet ya. Saya Ctrl C, saya taruh sini. Oke, berarti ada 2 kan. Nah, ini saya delete. Ini juga saya delete. Nah, ini juga saya delete. Ini saya delete. Ini saya delete. Oke, ini saya delete. Ini juga saya delete. Biar cepet ya, kita biar cepet. Jadi nggak satu-satu kayak tadi sebelumnya. Oke, sebenarnya lebih enak begini. Cuma tadi pakai cara perih. Nah, udah. Dari sini kita cuma tinggal copy aja dari sini. Copy, Ctrl C. Nah, kita paste dari sini semua. Nah, tuh. Jadi dah tuh. Langsung sekaligus. Lebih cepat, nggak perlu copy paste satu-satu. Nah, tinggal enter sekali lagi. Tep. Oke, jadi. Nah, dari sini kita delete. Oke, dah. Selesai. Nah, setelah ini baru deh kita reload. Oke, baru setelah ini kita reload. Dah, terus kita exit. Oke. Udah selesai. Kita tunggu beberapa saat sampai si Wildfly-nya sudah ke reload. Cuma untuk biar kita tahu, kita buka 149. Oke. Oke, saya lupa aja passwordnya. Wildfly, kita masuk ke standalone log. Oke. Nah, tail min f server log. Oke. Nah, di sini kalau misalnya udah listening sini udah kelar nih. Nah, berarti dia udah kelar. Jadi si Wildfly sudah ready, sudah siap untuk di deploy. Oke. Nah, apabila sudah seperti ini, baru kita masuk lagi ke JBoss CLI lagi. Ingat, pada saat dia masuk ke JBoss CLI lagi, dia akan berubah ke 9993 mode secure-nya dia. Mode secure-nya si JBoss. Mode si secure-nya Wildfly. JBoss sama Wildfly itu sama aja. Maaf, karena dulu saya pakai JBoss, lupa, sering ke bolak-balik. Lebih enak ngomongnya JBoss dibanding Wildfly, susah lidahnya. Oke. Accept. Yes, permanently. Oke. Accept certificate enggak? Oke, accept. Ini namanya. Wah, oke. Nah, kita clear. Oke, perhatiin dia masih di 9993. Oke, artinya di mode konsolnya itu mode konsolnya secure. Kita sudah memakai TLS. Nah, di sini ya kan, Wildfly sudah siap, cerita Wildfly sudah siap, Keycloak sudah siap, tinggal di deploy aja Wildfly, tinggal di deploy aja DCM4C PACS
EA-nya yang secure. Oke. Nah, di sini baru di sini untuk di sini ya. Kita connect ke sini, dia bilang untuk menambahkan secure UI dan unsecure RESTful. Ingat, secure UI artinya UI-nya secure. Nah, tetapi RESTful-nya nggak secure, unsecure. Maksudnya unsecure RESTful artinya berarti pada saat kita menggunakan REST dia tidak memakai token. Oke. Kita tidak menggunakan token, tetapi pada saat login kita memakai login biasa ya, login. Oke. Nah, untuk mengaktifkan itu kita harus tambahin ini. Nah, kita copy. Di sini bilang pada saat nah dia bilang di dalam R itu kan ada secure war, ya kan? Nah, realmnya DCM4C, resource-nya DCM4C AQI, out servernya ke HTTP 192.168.149.8843. Artinya dia akan login ke situ, ya kan? Untuk yang secure war UI 2, UI yang secure artinya untuk UI. Oke. Dah. Nah, ininya. Nah, terus trustor-nya itu sudah di apa? Yang penting kita path-nya ini udah bener. Cacat P12 ini loh. Nah, ini udah benar, udah ngarahin ke sana. Nah, terus termasuk password key store-nya juga sama. Ini harus sudah benar juga. Nah, oke. Nah, ini kita copy. Oke. Kita copy. Maksudnya seperti itu, kita copy. Nah, habis itu baru habis itu kita deploy yang secure UI. Oke. Oh. Oke. Kontrol. Oke ya. Ya. Bentar. Oke, sukses dari situ. Nah, setelah dari situ sukses baru kita deploy. Deploy home server. Ingat, di sini belum terdeploy ya. Kalau kita tab di sini tuh. Kalau di tab ini nggak ada. Maksudnya tidak ada aplikasi. Tidak ada aplikasi yang terdeploy di sini. Oke, deploy baru kita deploy home server program DCM4C. Nah, DCM4C-nya jangan yang PSQL. Karena kita udah secure nih. Kita pakai yang secure. Mau yang ini. Nah, berhubung kita hanya secure UI, kita pakai yang secure UI yang ini. Oke, baru kita deploy. Di sini ada. Nah, jadi EA-nya yang pakai secure UI. Here. Oke. Nah, ini kita buka kita ini ya, kita lognya kita bersih ya, biar ketahuan lognya. Kita enter, kemudian kita enter. Kemudian kita tunggu sambil ngopi, bos. Karena lumayan lama. Teh dulu. Jalan. Oke. Tunggu beberapa saat, nggak beberapa saat sih. Tunggu beberapa lama. Ya, nama juga Java. Lambat. Oke. Oke, kita tunggu ya. Terus aja. Tunggu yang sabar. Oke, tinggal dikit lagi. Oke ya. Nah, percobaan kita kalau untuk di dokumentasi kali ini saya sudahin sampai di sini. Maksudnya sampai di PSQL Secure UI. Oke. PSQL versi. Nah, sekarang di sini kalau misalnya untuk Secure UI dan Secure RESTful baru kita tambahkan lagi di sini. Jadi pilih antara ini atau ini. Gitu loh. Nah, kalau misalnya kita mau tambah RESTful service-nya juga, ini buat yang ini untuk secure UI-nya, yang ini untuk secure RESTful-nya. Oke. Nah, untuk akses menggunakan token bisa lihat dokumentasinya di sini. Nah, ini takutnya lebih lama lagi kita. Jadi kita samain dulu sama yang sebelumnya. Jadi di yang lama itu memang RESTful-nya itu untuk aksesnya itu dia nggak pakai token. Cuma untuk yang DCM4C Art Lite yang sekarang ini dia sudah bisa pakai token, jadi lumayan lebih fleksibel, jadi bisa lebih diakses, lebih secure lagi kalau misalnya kita mau mengintegrasikan dengan sistem lain. Oke.
Nah, ini dokumentasinya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dari sini, nah ini udah kelar, ini udah kelar, ini udah kelar. Ini pun sudah kelar, ini udah kelar ya. Ini juga udah kelar. Oke, nah di sini juga udah kelar. Oke. Nah, ini udah kelar. Nah, di sini baru ini yang secure UI namanya secure RESTful service, ini yang sedang kita deploy. Yang sedang kita deploy ya. Nah, yang ini yang sedang kita deploy nih. Oke. Oke. Dia bilang nih tambahin ini tuh. Nah, ini sama. Ini sama. Nah, dah. Kemudian nah pastikan ini samakan portnya ya. Oke. Nah, ini yang pada saat kemudian yang di deploy ya kan, restart your archive and deploy UI here using JBoss CLI. Oke, deploy. Ini dia bilang restart your archive and deploy. Nah, ini deploynya. Ini harusnya tadi di restart dulu ya. Nah, tapi nggak tahu bisa apa enggak. Kalau misalnya emang nggak bisa, kita restart baru kita deploy ulang. Oke. Ini lumayan nih lama. Oke, lama sekali say. Lumayan nih lama, karena emang sepertinya besar. Oke, nah kemudian untuk secure UI-nya dia bilang dan secure response-nya kita tambahin ini. Maksudnya kita pilih antara ini atau memakai yang ini. Ini tadi udah yang di dokumentasi ya, ini atau yang ini. Nah, ini pun sama sebenarnya dalemannya. Ini dalemannya sama, perbedaannya cuma pada saat dia kalau misalnya di sini ada secure UI 2 secure, yang ini yang pakai WAR biasa. Nah, di sini pakai ArcUI, di sini pakai RS itu artinya REST. Kalau saya tangkapnya REST. Nah, di sini untuk buat ininya autentifikasinya bener nggak gitu loh. Jadi autentifikasinya kita ngelewatin IP yang ini, IP ini port sekian. Ya. Dan sama kemudian pada saat sudah ini baru yang di deploy adalah yang deploynya yang secure. Yang secure ini artinya dua-duanya. UI-nya secure, responnya juga secure. Nah, di sini dia bilang note untuk yang REST itu harus pakai barrier only ya, gitu. Barrier only as true artinya untuk mengakses dia pakai REST kita harus pakai token. Nah, cara tokennya ambil dari sini. Nah, ini sama. Nah, ini sama. Hanya jadinya sama. Nah, ini cara-caranya nanti. Oke. Untuk saat ini kita nggak pakai ini dulu karena nanti percobaannya agak susah. Oke, sampai di sini dulu nantinya. Yang penting kita di secure dulu, secure UI dulu, setelah itu baru. Oke. Di sini udah kelar ya. Tuh, di sini udah kelar. Nah, di sini udah kelar, baru kita mulai. Dari sini kita uji coba 192.168.048.80/DCM4G Arc UI 2, enter. Dia masuk sini. Sorry. Nah, oke. Jadi setiap kali kita masuk ke sini ke 192.168.80/DCM4C ArcUI, kita enter yang ini, dia akan selalu masuk ke login. Baru ke sini admin, user passwordnya itu admin. Nah, itu ngikutin yang tadi, yang kita buat usernya di keycloak tadi. Nah, ini baru dia masuk. Nah, ini baru masuk nih. Nah, pada saat dia masuk, yang secure itu biasanya di sini nanti ada ininya ya, ada apa namanya. Nah, kalau yang secure dia ada ininya. Nah, baru dia keluar. Ada secure-nya, ada ininya. Nah, dari sini kita logotnya dari sini. Oke. Dah, logot. Ini kalau misalnya logot masuk sini. Tep. Nah, baru dia login sini lagi. Nah, kita ini lagi admin. Tep. Nah, biasanya kalau udah ngeload
sekali dia udah catching, browsernya jauh lebih cepat. Atau dia sekali aja diakses lebih cepat. Biasanya Java kayak begitu dia. Di awal tuh lambat, pada saat udah diakses berkali-kali dia udah catchingnya udah main, dia agak lebih cepat. Oke. Sini udah kelar. Sudah 40 menit. Oke, tapi ini belum kelar ya. Kenapa saya bilang belum kelar? Karena ini baru ibaratnya baru mulainya, ini baru hanya sebatas DCM4C-nya itu siap. Nah, tetapi pada saat kita mau mengintegrasi dengan Oasis, nah kita ada sedikit beberapa step lagi. Oke. Nah, ini udah kelar, ini semua udah selesai. Nah, sisa tinggal yang ini. Oke, next selanjutnya adalah kita akan mengembed Oasis ke DCM4C. Oke, seperti ini yang ada di sini. Ini bentar. Oke, nanti di video selanjutnya. Oke. Untuk saat ini sampai sekarang ini, untuk saat ini kita sudahin dulu. Sampai jumpa di video nextnya. Kalau misalkan memang untuk mengembedding, untuk mengintegrasikan Oasis. Oke, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.